Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya karunia serta nikmatnya sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan serta ihtisab. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, "Man ya'khuzu anni haula'i kalimatin fayamalu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihinna." Siapakah di antara kalian yang ingin mengambil sebuah nasihat dariku yang ia akan mengamalkan nasihat tersebut atau ia ingin mengajarkan kepada orang lain agar mereka melaksanakan apa yang aku perintahkan, apa yang aku sampaikan. Kemudian di antara para sahabat Abu Hurairah yang berkata, "Ana ya Rasulullah," saya wahai Rasulullah. Kemudian menurut Abu Hurairah, Rasulullah menggenggam tangan Abu Hurairah, kemudian beliau menghitung ada 5 hal yang ingin disampaikan oleh Rasulullah. Qala Rasulullah berkata, "Ittaqil maharima ta'kun a'badan nas." Hendaklah kamu menghindari hal-hal yang haram, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bagus dalam beribadah. Dalam hadis ini ada sebuah pesan dari Rasulullah SAW bahwasanya menjadi seorang mukmin itu adalah meninggalkan perkara yang haram. Baik perkara dalam hal makanan, ataupun dalam pekerjaan, atau bahkan hal-hal yang lainnya. Maka tentu bukan hanya kita dalam melaksanakan ibadah saum saja, bukan hanya kita dalam menjalankan ibadah sholat, ataupun ibadah yang lain. Tapi tentu ciri utama seorang mukmin itu adalah menghindari apa yang Allah larang. Sehingga dengan menghindari perkara yang haram membuat kita lebih waspada, dan itu bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ketika kita berusaha, carilah yang halal. Niscaya dengan yang halal itu akan meraih keberkahan. Serta menghindari hal yang haram itu membuat kita lebih tenang. Maka dengan kita menghindari sesuatu yang haram, niscaya ibadah pun akan lebih terjaga. Maka dari itu pesan Rasulullah ini sangatlah bermanfaat bagi kita semuanya. Ittaqil maharima ta'kun a'badan nas. Hindarilah perkara yang haram, maka niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bagus dalam beribadah. Kemudian pesan yang kedua adalah Rasulullah bersabda, "Wardi bima qasamallah ta'kun aganan nas." Ridolah terhadap apa yang Allah bagikan kepadamu, niscaya engkau menjadi orang yang paling kaya. Hadirin teman rahimakumullah, luar biasa dalam pesan hadis ini di mana Rasulullah mengajarkan kita akan ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir terhadap pembagian apa yang Allah berikan kepada kita. Ridho terhadap apa yang Allah berikan sebagai rezeki buat kita. Sehingga dengan hal ini Rasulullah mendidik kita agar menjadi manusia yang qanaah, menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan harta, kita harus ridho terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita. Rezeki itu sudah tertakar sehingga tidak akan tertukar. Maka di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa Rasul bersabda, "Laisal ghina bikasratil mal wal arad." Bahwasanya kekayaan itu bukanlah diukur dari harta ataupun kehormatan, walakinal ghina ghinan nafsi. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwasanya kekayaan itu adalah kekayaan hati. Maka dengan hati yang lapang, insya Allah kita siap untuk menerima takdir dari Allah dan kita pun mampu lebih bersyukur. Kemudian pesan yang ketiga, Rasul mengatakan, "Wa ahsin ila jarika ta'kun mu'minan." Berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, niscaya engkau menjadi orang yang beriman. Hadirin teman rahimakumullah, dalam poin ketiga ini Rasulullah mengajarkan kita tentang bagaimana cara bersikap sosial. Dimulai dari tetangga. Tetangga itu adalah orang yang akan menjadi saksi hidup kita, baik ketika kita melakukan kebaikan atau bahkan keburukan. Maka tentulah seorang mukmin itu adalah orang yang pandai menjaga hubungan dengan tetangganya. Di mana hak tetangga itu adalah merasa aman dari diri kita
atau kita juga merasa aman dari lingkungan sekitar. Maka tentunya menjadi seorang mukmin adalah antakuna masdarul khairi, bahwasanya seorang mukmin itu menjadi sumber kebaikan li nafsihi wa li ghairihi, bagi dirinya ataupun bagi yang lainnya. Maka dimulai dari menjaga hubungan tetangga, itu tanda keimanan seseorang. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Maka hadirin teman-teman rahimakumullah, mulai dari tetangga kita akan berbuat baik, niscaya hubungan kita pun dengan makhluk lain pun akan semakin baik. Kemudian pesan Rasulullah yang keempat adalah wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Hendaklah kamu mencintai apa yang kamu inginkan kepada saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu, insya Allah kamu akan menjadi orang yang muslim. Nah, tentunya ini mengajarkan kita tentang pesan bahwasanya menjadi seorang mukmin itu adalah, menjadi seorang muslim itu adalah tentunya bagaimana cara kita berbuat baik untuk orang lain, mampu menjaga lisan, mampu menjaga perilaku. Dengan hal itu juga membuat kita merasa ingin dicintai sebagaimana kita mencintai diri kita. Kalau misalkan kita berbuat kejelekan, tentu kita tidak mau, maka jangan sampai kita melakukan hal itu kepada orang lain. Bila kita tidak ingin dizolimi, maka jangan menzolimi. Bila kita tidak ingin dicela, maka jangan mencela. Maka ini justru Rasulullah itu mengajarkan kita tentang perilaku yang baik itu dimulai dari diri kita. Bagaimana cara kita memperlakukan sesama, bagaimana cara kita memperlakukan makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka cintailah orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan di dalam hadis dikatakan tidak sempurna iman seseorang bila mana dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah yaitu adalah wala tuksiru dhahika fa inna kasrata dhahiki tumitul qalba. Janganlah engkau banyak tertawa, karena sesungguhnya banyaknya tertawa itu membuat hatimu mati. Hadirin wa timan rahimakumullah, para pemirsa yang budiman, pesan yang kelima ini disampaikan oleh Rasulullah dengan maksud Islam bukan melarang untuk tertawa. Islam tidak melarang untuk bersenda gurau atau bercanda. Bahkan Islam juga tidak melarang kita untuk melakukan hal yang membuat kita jadi lebih terhibur. Tapi justru dalam hal ini, jangan sampai kita melupakan zikrullah. Jangan sampai kita melupakan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kita boleh bercanda, boleh tertawa, boleh melakukan hiburan ataupun yang lain, silahkan. Tapi jangan sampai dengan tertawa yang banyak itu membuat hati kita menjadi mati. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan, banyaknya tertawa itu akan membuat hati mati, sebagaimana air yang banyak pun akan membuat tanaman menjadi mati. Maka dari itu, ketika kita melakukan aktivitas yang membuat kita terhibur, maka cukup sewajarnya saja. Jangan sampai ketawanya kita membuat orang lain sakit hati. Jangan sampai bercandanya kita membuat orang lain tersinggung. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan karena kita merasa senang di atas kesedihan orang lain. Maka dari itu, dengan hal ini Rasulullah mengajarkan kita agar lebih waspada serta empati dalam melihat situasi dan kondisi. Di mana saatnya kita berbicara, saatnya kita bercanda, begitu juga dalam hal ini lebih menekankan kepada zikrullah agar hati kita tetap menjadi hati yang hidup. Nah, itulah pesan Rasulullah SAW terhadap 5 hal yang disampaikan. Nah, mudah-mudahan ikhwati iman semuanya kita bisa mengambil ibroh serta pelajaran dari 5 pesan tersebut dan menjadikan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang sejati. Yang mana tentunya di mana dalam hal ini menjalankan perintah serta ajaran Rasulullah akan menyelamatkan kita hidup di dunia ataupun nanti di akhirat. Itu saja yang bisa disampaikan, semoga menjadi manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ana muslimun qabla kulli syai'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.